Halo semua, kalian udah tahu belum flowchart pengajian yang menggunakan sistem prop? Kalau belum, yuk simak video berikut ini. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Dwipa dengan NPM 197, dan teman saya ada Sastra NPM 019, Gungde NPM 067, Radit NPM 028, Andi NPM 011, dan dia NPM 135. Nah, pertama-tama kita harus tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan prop itu? Prop dalam sistem informasi akuntansi atau SIA adalah singkatan dari proses, rekaman atau dokumen, orang, dan prosedur. Yang dimana proses mengacu pada serangkaian langkah atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem informasi akuntansi. Rekaman atau dokumen adalah semua bentuk data atau informasi tertulis atau elektronik yang dihasilkan, digunakan, atau disimpan dalam proses bisnis. Lalu ada orang yang mengacu pada individu atau departemen yang terlibat dalam pelaksanaan proses bisnis dalam sistem informasi akuntansi. Dan ada prosedur, ialah urutan langkah-langkah yang terperinci dan spesifik tentang bagaimana suatu aktivitas atau proses harus dilakukan. Nah, ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis dan mendokumentasikan sistem informasi akuntansi secara komprehensif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart penggajian. Yang pertama ada lingkaran atau terminator. Berfungsi menunjukkan awal dan akhir dari suatu proses dalam flowchart. Digunakan untuk menandai dimulainya proses penggajian. Yang kedua ada belah ketupat atau decision. Berfungsi menunjukkan pengambilan keputusan atau kondisi yang memiliki cabang logika. Digunakan saat ada pengecekan, misalnya apakah ada karyawan yang memiliki lembur, apakah kehadiran lengkap, maka hasilnya akan menentukan langkah selanjutnya. Dan yang terakhir ada persegi panjang atau proses. Berfungsi menunjukkan langkah atau proses kerja yang dilakukan dalam suatu sistem. Digunakan untuk memproses seperti hitung gaji pokok, tambah tunjangan, potong pajak dan iuran, serta cetak slip gaji. Berikutnya ada unit yang terlibat dalam penggajian, yang dimana diantaranya seperti HRD payroll, yaitu yang bertanggung jawab menghitung gaji, tunjangan, potongan, dan PPh 21 karyawan. Yang kedua ada manajer HRD, yaitu yang melakukan verifikasi dan persetujuan akhir atas data payroll sebelum diajukan ke keuangan. Yang ketiga ada departemen keuangan, yaitu yang menyediakan dana dan melakukan transfer gaji ke rekening karyawan. Yang keempat, terdapat pimpinan perusahaan, yaitu yang memberi persetujuan akhir dan memastikan kesesuaian dengan kebijakan perusahaan. Dan yang terakhir, nomor 5, bank dan karyawan. Bank menyalurkan gaji ke rekening masing-masing karyawan. Karyawan menerima dan mengecek slip gaji. Selanjutnya yaitu dokumen penting terkait daftar hadir, daftar gaji, slip gaji, dan bukti transfer. Berikut merupakan penjelasannya. Yang pertama yaitu daftar hadir, yang berfungsi untuk mencatat kehadiran pegawai sebagai dasar perhitungan gaji. Yang kedua yaitu daftar gaji, yang berfungsi untuk merangkum semua komponen gaji seperti gaji pokok, gaji tunjangan, potongan, lembur, dan lainnya. Yang ketiga yaitu slip gaji, yang dimana berfungsi untuk bukti resmi dan transparan yang diberikan kepada pegawai mengenai rincian gaji mereka. Yang keempat yaitu bukti transfer, dimana berfungsi untuk bukti sah bahwa pembayaran gaji telah dilakukan ke rekening pegawai dan diperlukan untuk audit dan pengendalian internal keuangan. Bagaimana proses flowchart penggajian? Proses dimulai saat input data kehadiran. Kemudian, HRD payroll menerima data kehadiran tersebut dan melakukan validasi data kehadiran. Jika valid, akan dilanjutkan ke perhitungan pajak penghasilan PPh 21 dan lain sebagainya. Kemudian, HRD payroll menyusun daftar gaji dan slip gaji dan menyetorkan data tersebut ke manajer HRD. Manajer HRD memeriksa dan menandatangani dokumen tersebut, kemudian menyerahkan ke Departemen Keuangan.
Di sini, Departemen Keuangan mengevaluasi dokumen tersebut. Jika ada kesalahan, maka akan dikembalikan ke HRD Payroll untuk diperbaiki. Jika tidak, akan dilanjutkan dengan pembuatan cek, kemudian pimpinan perusahaan menandatangani cek tersebut dan dokumen tersebut dikirim ke bank. Bank mentransfer gaji ke rekening karyawan dan karyawan menerima gaji. Proses pun selesai. Sekian dari kami, terima kasih.